berjudul Riapa, kelas 1F Prodi Manajemen Perusahaan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen bisnis. Ada berapa fungsi manajemen bisnis? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Dengan adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, akan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Yang kedua ada perorganisasian atau yang biasa disebut dengan organizing. Mengapa dibutuhkan perorganisasian? Hal ini agar lebih mudah untuk mengelola organisasi, diantaranya dengan pembagian tugas. Itu dapat membuat tugas jadi lebih efisien dan juga efektif. Yang ketiga ada pengarahan atau briefing. Ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan dengan sesuai. Yang keempat ada koordinasi atau coordination. Nah, dengan adanya koordinasi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Karena adanya koordinasi ini ditandai dengan adanya rapat rutin untuk mencapai solusi dari satu permasalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengendalian atau controlling. Ini tidak boleh dilewatkan karena pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya satu kegiatan. 1B, dari fungsi manajemen bisnis yang telah disebutkan, terdapat salah satu fungsi manajemen yang paling pokok. Sebutkan dan jelaskan mengapa fungsi tersebut menjadi fungsi pokok. Jawabannya adalah perorganisasian atau organizing. Mengapa dia menjadi salah satu fungsi yang paling pokok? Karena dengan adanya perorganisasian itu akan lebih memudahkan orang dalam mengelola organisasi. Karena diantaranya itu ada pembagian tugas, jadi dapat membuat tugas jadi lebih efisien dan juga efektif. Nomor 2, di sini tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini soalnya ada tentang tujuan yang bersifat ganda. Jelaskan yang Anda ketahui tentang pengambilan keputusan bersifat ganda. Nah, di sini pengambilan keputusan bersifat ganda itu adalah keputusan yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari suatu masalah. Artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah. Nomor 2B, sebutkan 6 tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, tahapan yang pertama ini adalah tahap pemahaman atau intelligence phase, dan yang kedua adalah tahap perencanaan atau design phase. Yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Yang keempat ada tahap implementasi atau implementation. Setelah itu ada tahap mencari solusi, dan ada tahap yang paling terakhir adalah tahap keputusan atau juga bisa disebut dengan the result, final result. Nomor 3 tentang kepemimpinan. Nomor 3A, sebutkan 4 unsur kepemimpinan. Unsur yang pertama, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Unsur yang kedua, unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses memengaruhi. Unsur yang ketiga, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses memengaruhi. Dan unsur yang keempat, unsur yang terakhir, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil memengaruhi. Nomor 3B, ada 6 prinsip kepemimpinan. Sebutkan ke-6 prinsip tersebut dan jelaskan secara singkat menurut pendapat Anda. Nomor 3B, jawaban yang pertama adalah menyesuaikan agenda prioritas karyawan. Adalah bekerja menurut agenda prioritas dengan tujuan apa yang ingin mereka capai, bagian mana yang ingin mereka tingkatkan. Yang kedua ada menciptakan lingkungan yang menantang namun aman. Nah, menciptakan lingkungan yang menantang namun aman adalah di sini diberikan melalui kesempatan untuk menantang mengambil resiko, namun dilakukan dalam
lingkungan yang masih dalam kendali. Dan yang ketiga di sini ada memfasilitasi dan berkolaborasi. Hal ini dilakukan antara pimpinan dan juga karyawan, yakni bekerja dengan caranya sendiri, namun tetap pada tujuan yang sama. Di sini yang keempat ada membuka komunikasi dua arah dan memberikan umpan balik. Dan ada di sini yang dimaksud adalah proses di mana pelatih memberikan umpan balik secara efektif untuk ditindaklanjuti orang yang dilatih. Uh, jadi di sini ada demikian umpan balik, bukan menghakimi, melainkan memberikan arahan yang positif kepada yang kelima di sini mempromosikan pertumbuhan individu, yaitu dimana yang harus memiliki pola pikir yang mau menghargai proses, ya, yakni bahwa kemampuan tidak dikuasai dalam sehari saja. Maka dari itu karyawan perlu proses bertumbuh dan juga berkembang. Dan yang terakhir yang keenam ada mendorong belajar dari pengalamannya. Nah, di sini karena pengalaman itu kan selalu mengajarkan tentang banyak hal. Jadi sebagai pelatih yang baik itu mendorong orang-orang untuk belajar dari serangkaian pengalamannya. Nah, itulah dia yang bisa saya sampaikan mengenai dari fungsi manajemen bisnis, dari kepemimpinan, juga ada juga dari pengambilan keputusan. Ya, terima kasih.